Welcome to the Live Talk, tempat di mana curhatan hati anak pra-remaja didengar dan dijawab. Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu punyai hati yang mau dibentuk dan dengar-dengaran dengan Engkau. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Duh, kalau aku nggak sekurus mereka, terus bajuku nggak ngikutin mode kayak mereka, apa masih ada ya yang mau temenan sama aku? Ya, kalau mereka kan enak ya, mereka makan banyak juga nggak gendut. Lah kalau aku makan dikit aja udah naik berat badanku. Ditambah pipiku juga cabi banget lagi. Ih, ditambah mereka juga cantik banget. Pasti banyak deh orang-orang yang seneng sama mereka. Pasti juga banyak yang follow dan komen di akun sosmed mereka. Lah kalau aku udah nggak ada follower, mana ada juga orang yang mau ngefollow orang kayak aku di sosmed. Duh, aku pengen jadi kayak mereka. Kalau sepatuku, bajuku, dan handphoneku nggak semahal mereka, masih mau nggak ya mereka temenan sama aku? Sepatu mereka selalu pakai merek mahal. Ultraboost lah, Yeezy lah, Balenciaga pula. Aku, mana sepatu cuma satu, gak bermerek pula. Baju selalu pakai yang branded mereka. Harganya jutaan. Lah aku, handphone. Apaan nih HP? Gak bermerek. HP kentang. Ya gimana lagi? Dapatnya dari turunan dari papa. Mereka selalu bisa beli iPhone keluaran terbaru. Aku malu sama diriku sendiri. Have you ever felt insecure? Pernah gak sih ngalami namanya gak aman dengan diri sendiri, bentuk tubuh, apa yang kita miliki, apa kata orang lain? Insecure. Boleh gak sih? Sebelum saya kasih tahu sebuah rahasia, saya mau kasih tahu sebuah fakta. Ada seorang anak perempuan yang melakukan sebuah riset di salah satu sekolah. Dia melakukan riset ini ke anak-anak pra-remaja usianya 9 tahun ke atas. Dan ternyata dari hasil riset ini, 4 dari 10 anak gak suka dengan dirinya. Wait. Mungkin bukan cuman anak-anak di sekolah itu, tapi kebanyakan dari kita juga mengalami perasaan yang sama. Perasaan gak aman, insecure dengan dirinya sendiri. Well, salah satu dari anak pra-remaja yang mengalami perasaan insecure ini, di masa dia ada di usia 9-12 tahun juga, adalah saya. Devina Aryani lahir di Surabaya dengan tubuh mungil, pipi tembem, cabi, matanya belok, hidungnya pesek, dan 11 jari. Gak banyak yang tahu sih, but yes, saya lahir dengan sedikit perbedaan dari orang normal seharusnya. Sungguhan 11 jari. Iya beneran, gak bohong. Rasanya itu dari deskripsi tadi, jauh banget dari kata sempurna. Jauh banget. Kata cantik, apalagi. Gak ada cantik-cantiknya. Tapi, satu hal yang saya tahu waktu itu, cantik itu harus tinggi, harus langsing, kurus,
pipinya harus tirus, dan hidungnya harus mancung. Gak ada tuh sama-samanya dengan tubuh saya. Makanan sehari-hari udah pasti ejekan, gak ada yang lain. Dari kata mak lampir, dan itu diucapkan oleh guru TK sendiri, coba bayangkan. By the way, itu adalah tokoh horor di waktu itu. Anak TK dikatain gitu, gak cukup di situ, SD pun dikatain lebih parah lagi. Pendek lu, cebol, kuntet, pentet, kurcaci, bahkan pendekar alias pendek tapi mekar. Udah jadi makanan sehari-hari. Bahkan beberapa orang dewasa yang saya kenal kaget loh ngelihat bedanya saya sama koko saya. Hah, ini Vina? Adiknya sih itu? Ya ampun, beda banget ya. Kalimat yang sederhana dibanding-bandingkan kelihatannya normal buat orang lain, tapi enggak untuk hati saya. Rasanya tuh kayak, aku ini sebenarnya anak siapa sih? Apa benar aku ini anak papa mama? Kok beda sama saudara sendiri? Orang-orang taunya dia, taunya saudara saya dan bukan saya. Dia yang selalu dapat sorotan pertama, orang kenalnya sama dia, but not me. Gak ada sih orang yang langsung bilang saya, kamu adiknya dia tapi gak layak jadi adik dia. Gak pernah sih. Tapi saya sendiri ngerasa demikian. Well, itu yang terus membuat saya bertumbuh dengan perasaan, pemikiran, perbandingan yang menambah insecurity di dalam hidup saya, terutama dengan fisik saya sendiri. Jadi kalau ditanya insecurity itu dimulai dari mana sih? Kapan pertama kali orang itu ngalamin perasaan tidak aman atau insecurity? Awalnya adalah ketika kita membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Berawal dari perbandingan, hidup jadi pertandingan. Antara yang punya lebih banyak dan yang gak punya apa-apa. Dan yang gak punya apa-apa, karena insecure, dia akan kejar pakai segala cara untuk berusaha menandingi yang terlihat punya segalanya. Padahal yang punya segalanya, terlihat punya segalanya pun masih melihat orang lain lebih dari dirinya. Banyak nih orang bilang, enak ya jadi dia, punya mobil, gak usah pakai helm, gak usah hujan-hujanan kalau lagi musim hujan. Yang punya mobil bilang juga, enak ya jadi dia, mobilnya lebih dari satu. Ada banyak, jadi kan gak usah berantem, rebutan, karena dipakai papa kerja, mama nyalon, atau mungkin adik pergi les. Wait, yang punya mobil lebih dari satu bisa aja juga bilang, enak ya, anak itu pulang dijemput papanya, naik motor, anaknya bisa peluk papanya dari belakang sambil pegangan biar gak jatuh. So sweet ya. Nah aku, boro-boro dijemput sama papa, ketemu di rumah udah untung-untungan. Perbandingan ini bukan hanya fisik, dia secara penampilan lebih tinggi atau dia lebih pendek, bukan cuman itu. Tapi juga apa yang kita miliki. Banyak deh, gadgetnya keluaran terbaru atau enggak. Punya aku aja udah 20, kamu masih 10, lewat. Bukan cuma gadget nih, bajunya kurang mahal. Baju aku lebih mahal dari kamu.
Sepatunya. Aduh, sepatunya ya ampun. Itu udah 3 tahun yang lalu udah lewat. Nih sepatu yang baru. Bermerek atau enggak? Lebih mahal atau enggak? Ada banyak anak-anak yang ngalami perasaan dibanding-bandingkan. Bukan cuman punya apa dan punya apa, tapi juga masalah prestasi. Pencapaian, kira-kira nih ya, kamu nih kenapa sih dapatnya 95 terus? Tuh lihat anak si Om itu, dapatnya 100, kamu kenapa nggak bisa 100, 95 terus? Wah, padahal udah berusaha keras nih, udah bagus A+. Ada plusnya lagi, tapi masih aja kurang kalau dibandingkan sama orang yang lebih. Belum lagi, kok nggak jago basket sih? Tuh lihat, yang itu udah jadi captain, kamu masih aja duduk di kursi cadangan. Kamu kenapa sih nggak bisa futsal? Cowok tuh harus bisa main futsal. Bahkan juga, udah level berapa sih pianonya? Masih level segitu. Tuh lihat, dia udah jago, lomba menang terus. Dan perbandingan yang lainnya. Dunia ini penuh dengan perbandingan. Dan semua orang berlomba jadi orang yang lebih baik supaya terlihat lebih oke dan gak kalah sama orang itu. Kamu sering dibandingkan dengan orang lain? Atau kamu sering banding-bandingin diri kamu sendiri? Atau kamu udah capek membandingkan dirimu dan dibandingkan oleh orang lain? Itulah awal dari insecurity. Comparison is the beginning of any insecurities. Semua perasaan tidak aman itu berawal dari perbandingan antara saya dan orang lain. Lalu gimana dong? Gimana caranya saya bisa keluar dari rasa tidak aman ini? For me personally, SMP. Waktu SMP, itulah titik balik dari semuanya. Ada seseorang berkata di sebuah camp, hidupmu berharga bukan karena apa kata orang, tapi karena apa kata Tuhan. Wah, kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Karena kalimat ini saya dipulihkan. Gak lagi nih lihat, kalau dulu ya, beli maunya tas princess warna pink yang mahal itu. Karena semua teman punya. Jadi saya harus punya biar terlihat gak kalah sama mereka. Terus kalau dulu saya berusaha nih jadi tomboy. Jago nantangin cowok. Biar apa? Menutupi kelemahan diri sendiri. Pendek, takut dibully, jadi harus terlihat keren. Takut direndahkan orang lain, takut juga gak diterima, jadi saya harus terlihat kuat. Jadi dia tomboy. Tapi semenjak tahu kebenaran ini, bahwa saya berharga bukan karena apa kata orang, tapi karena kata Tuhan, disitulah titik balik perubahan hidup saya. Saya sadar bahwa memiliki Tuhan enough, cukup di hidup saya. Dengar apa yang Tuhan bilang tentang saya, that's enough, cukup. Makanya ada lagu bilang, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. When Christ is enough, you will feel enough. Ketika Kristus cukup buat kita, kita juga akan ngerasa cukup dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita miliki, dengan segala kelemahan dan kelebihan yang kita punya.
Yang gak punya juga gak minder. Dan yang punya juga gak akan sombong. By the way, orang sombong itu insecure juga loh. Makanya dia berusaha terlihat lebih dari orang lain. Biar yang lain lebih rendah daripada dia. When we feel enough, we will have confidence. Christ is enough, you will enough. And when you are enough, you will be a confident person. Orang yang tidak akan minder dengan dirinya, tapi akan percaya diri. Confidence itu artinya percaya diri. Itu artinya bukan karena apa yang dia miliki loh. Tapi coba lihat, confidence itu depannya huruf apa? Yes, C. Confidence, percaya diri. Itu depannya hurufnya C. Sama dengan Christ. Christ juga depannya C. Jadi kalau sama-sama C dan itu artinya adalah percaya diri kita cuma perlu ditempatkan di satu yang terutama, yaitu Kristus. You have to be confident. Bukan karena kamu punya apa, tapi karena kamu punya siapa. Punya Yesus, Kristus di hidupmu cukup. Well, bukan cuma itu loh. Ada satu cara yang bertahun-tahun saya lakukan biar saya nggak ngalami insecurity. Cara ini adalah dengan memberikan compliment atau pujian. Dari siapa nih? Buat siapa nih? Dari saya. Buat diri saya sendiri. So I start compliment myself. You can start to compliment yourself. Puji diri sendiri. Hah, narsis dong kak. Enggak. Ini itu membuat kamu jadi tahu bahwa kamu tuh diciptakan keren. By the way, wait. Do not let anyone define you ya. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan siapa kamu. You need to define who you really are. Kamu yang harus mendefinisikan siapa kamu. Orang lain boleh kasih bad words ke kamu, kasih kata-kata yang negatif, yang menjatuhkan, yang merusak. Tapi jangan sampai kamu sendiri memandang dirimu seperti apa kata mereka. You define who you are. Kamu yang harus decide siapa kamu sebenarnya. Ini yang sering saya lakukan. Cara saya mendefine siapa saya akan berada di depan sebuah cermin tiap pagi. Di depan kaca inilah saya tersenyum dan berkata pada diri sendiri, kamu cantik. Kamu keren. Kamu unik. Gak ada yang kayak kamu di dunia ini. Kamu berharga. Kamu kreatif. Kamu jago ngomong, Vin. Kamu gak sendirian. Kamu pasti bisa. Wow, aneh nih si kakak. Ya sedikit aneh, tapi itu works. Itu efektif banget untuk saya lakukan. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Setiap pagi bukan untuk narsis, sekali lagi ya, bukan untuk nyombongin diri sendiri nih. Tapi untuk meyakinkan diri saya bahwa I'm perfectly and wonderfully made. Saya diciptakan begitu sempurna dan ajaib oleh Tuhan yang ciptakan saya. Sekalipun lahir dengan keanehan, bisa dibilang juga menjijikkan. Atau bikin malu nih, gak usah ditunjukin. Tapi tergantung sih sebenarnya siapa yang lihat. Kalau aman dalam Tuhan sih, apa yang dianggap kurang sama dunia, jadi kelebihan di mata kita. Coba saya tanya, kamu punya berapa jari? 10 kan? Saya punya 11. Berarti siapa dong yang lebih? Punya yang lebih siapa?
Saya dong. Jadi sebenarnya bukan hal yang memalukan. Tergantung kita memandang bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Kalau comparison itu ibaratnya tanda minus atau minus gitu ya, kurang. Kalau compliment itu ibarat tanda plus. Coba saya tanya, minus 3 ditambah 5 berapa jawabannya? 2. Plus 2, right? Ada kurang gak di dalamnya? Enggak. Karena plusnya lebih banyak. Jadi tambahin aja plusnya. Terus tambahin plusnya di diri kamu dan saya. Dengan cara itu. Yang minus tadi. Yang dari orang lain selalu kurang. Kita overcome. Counter attack. Dengan plus. Tambah. Jangan pernah berhenti. Hanya mendengar kata Tuhan aja itu gak cukup. Kali ini we have to take action. Untuk ngomong ke diri sendiri bahwa kamu sempurna. Kamu diciptakan perfect. Gak ada cacat celahnya di hidup kamu. Tapi kalau sempetin waktu cuman untuk nguji diri sendiri nih ya. Bisa-bisa kita malah jadi over secure. Orang yang seperti ini bisa jadi orang-orang di sekitarnya yang malah ngerasa gak nyaman dengan diri orang ini. Dianya sih aman-aman aja. Orang lain yang gak nyaman. Oleh karena itu, berikan waktu untuk compliment others. Memuji orang lain. Jangan cuma diri sendiri. Kita perlu tambahkan plus kehidupan orang lain. Ini saatnya. Kalau orang lain mungkin kasih nilai minus ke kita. Karena mungkin dia juga dapat minus di hidupnya. Jadi kita lah yang harus mengubahnya. Tambahkan plus di hidup dia. Dengan kasih pujian. Sederhananya, selalu lihat sisi baik dari orang lain. Habis gitu, puji aja. Naturally, sincerely. Natural dan tulus. Tentunya. Coba lihat sekarang, kamu lagi duduk sama siapa nontonin live talk ini? Ada orang gak? Di samping kanan atau di samping kiri? Kira-kira ada orang? Kalau ada, kamu boleh kasih tahu dia, kamu cantik hari ini. Atau kalau cowok, kamu cakep hari ini. Yang tulus ya. By the way, yang gak tulus aja bisa bikin nilai plus kita tambah, apalagi yang tulus. Setiap kali merasa insecure, teman-teman, ingat apa yang dialami sama anak ini. Orang lain boleh bilang ke kamu, you are not good enough, loser, bad, bodoh. Tapi kamu gak sendirian. Ada seseorang yang begitu mengasihimu dan ingin kamu tahu, apapun yang orang lain katakan tentangmu tidak akan mengubah apa yang dia pandang tentang dirimu. And he loves you. Kamu aman di dalam dia. You are secured in Christ alone. Kamu aman di dalam Kristus bukan karena kamu punya sesuatu. Tuhan gak lihat kok kamu punya apa, kamu gak punya apa. Itu gak ada hubungannya dengan apa yang Tuhan lihat dari dirimu. Jadi, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, insecure boleh gak sih? Boleh. Boleh ada, tapi jangan biarkan dia menguasaimu. Selama hidup pasti ada banding membandingkan. Bahkan kadang itu yang membuat kita maju. Tapi hati-hati, kalau perbandingan itu malah membuat kita terpuruk dalam keadaan insecurity, dan banyak insecure lainnya yang masuk,
nggak aman dengan banyak hal, wait. Inilah saatnya kita harus segera menguasai perasaan kita. Ubah insecure-nya dengan insecured. Apa nih artinya? Tidak aman, jadi diamankan. Diamankan kemana? Ke posisi yang aman. Di mana yang paling aman? Ada pada kata Tuhan tentang hidup kamu. You will feel enough. You will feel okay with yourself. Dan dengan cara itulah kita bisa membuat orang lain feel okay about themselves. Ngerasa okay juga dengan dirinya sendiri. Life Talk punya cara menjawab kegelisahan yang dialami oleh pemirsa di rumah. Dengan deretan kalimat penutup yang dipersembahkan khusus banget untuk Anda. Dengarkan baik-baik. Dunia boleh pandang kamu hina. Di mata mereka, kehadiranmu mungkin terlihat sirna. Tapi ingat, kamu berharga dan kamu dicinta. Walau kamu berbeda, tak boleh ada satupun orang yang menganggapmu rendah. Kamu bukanlah dia. Jangan pernah bandingkan dirimu dengannya. Karena tak akan pernah ada habisnya. Coba dengar kata Sang Pencipta. Dia menciptakanmu sempurna. Saya Devina, sampai jumpa di Live Talk berikutnya.